Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Pangestu. Saya dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya dari kelas TE2C dan NIM saya 1903010072. Dan di sini kita akan belajar atau mempelajari sistem pengambilan keputusan dari manajemen industri. Yang pertama yaitu adanya pengantar. Seorang manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan berangkat dari masalah atau kesempatan. Jadi, sebagai manajer itu kita harus pintar-pintar untuk mengambil keputusan atau saat ada masalah atau kesempatan itu kita harus bisa menanganinya. Bagaimana caranya? Kita harus bisa melewati masalah-masalah tersebut. Dan kemudian masalah dan kesempatan. Pada umumnya, permasalahan tidak dikehendaki oleh siapapun. Penyelesaian terhadap suatu permasalahan pada hakikatnya adalah suatu usaha dan tindakan untuk menyediakan permasalahan tersebut. Ditinjau dari asalnya atau awalnya, yaitu masalah dapat timbul dari beberapa sumber, seperti yang pertama yaitu ada permasalahan dari diri sendiri. Suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia. Jadi di saat kita sedang melakukan pekerjaan itu bisa saja kesalahan dari kita sendiri karena kitanya kurang fokus atau bagaimana, seperti itu. Permasalahan yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan yang memiliki kondisi yang kurang kondusif akan rentan terhadap timbulnya masalah. Segala kondisi lingkungan akan berakibat langsung terhadap person atau orang yang berhubungan langsung dengan lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, permasalahan dari teknik atau prosesnya. Proses yang terlalu berliku atau susah atau cenderung mudah membuat kesalahan. Sistematika yang benar dan teratur adalah jalan tepat membuat proses menjadi aman. Yang keempat yaitu fenomena lain. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan. Semua proses sudah tersusun rapi dan sistematis untuk dikerjakan. Namun ada satu hal yang mungkin membuatnya berantakan, seperti fenomena kebijakan pimpinan yang berubah dan aturan yang berganti-ganti. Seperti kita sudah membuat schedule atau membuat rancangan, tetapi dari atasan suruh diubah, dan itu membuat kita kurang jadi sistematik, kurang sistematis atau kurang full, atau menjadi pekerjaan itu jadi berantakan. Jadi kita mengulang lagi. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Yang A, definisi. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang digunakan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opininya. Kemudian yang B, yaitu tipe keputusan. Yang pertama atau yang A, keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang, atau keduanya, keputusan dapat diprogram atau dirancangkan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Jadi keputusan terprogram itu sudah kita rancang dari awal supaya kita mempermudah untuk menangani prosedur yang kita sulit dan kita bisa menanganinya masalah tersebut. Yang B, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Suatu keputusan tidak diprogramkan manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Kemudian ini ada tabel perbedaan yang karakteristik.
jenis keputusan terprogramnya terstruktur dengan baik, yang tidak terprogramnya terstruktur kurang baik. Yang kemudian ada frekuensi, berulang dan rutin, baru dan tidak biasa. Ketiga, sasaran, jelas dan spesifik, samar-samar. Karakteristik yang keempat, informasi dan terprogramnya siap tersedia, tidak terprogramnya tidak tersedia, kurang jelas. Karakteristik konsekuensi, terprogram kecil, tidak terprogram besar. Karakteristik tingkat organisasi, terprogram tingkat lebih rendah, tidak terprogram tingkat lebih tinggi. Dan karakteristik waktu untuk solusi, atau terprogramnya pendek, tidak terprogramnya relatif panjang. Karakteristik yang terakhir yaitu landasan solusi, kemudian programnya aturan keputusan prosedur yang telah ditetapkan, tidak terprogramnya yaitu penilaian dan kreativitas. Selanjutnya yang C, kepastian, resiko dan ketidakpastian. Kondisi resiko dan ketidakpastian berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan secara ilmiah harus dilakukan dengan langkah-langkah yang logis. Jadi pada saat manajer membuat keputusan itu atau membuat peraturan, akan berdampak akan lebih agak panjang ke depannya, dan harus benar-benar yang pemikirannya itu secara logis. Kemudian yang D itu pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis dengan informasi yang lengkap dan sempurna. Model tersebut sesuai untuk problem yang terstruktur. Yang kemudian langkah-langkah pendekatan rasional. A. Meneliti situasi dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Dalam beberapa situasi dan kondisi, suatu masalah kadang tidak terlihat. B. Mengembangkan alternatif pemecahan. Seorang pimpinan atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Proses kreatif dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming, diskusi, minta pendapat ahli, konsultasi, membaca buku, mencari informasi di internet, dan lainnya. Yang C itu menganalisis alternatif-alternatif dengan skor paling tinggi. Untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Proses pemilihan alternatif-alternatif dari pemecah masalah merupakan proses divergen untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang D, implementasi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah yang harus dilakukan oleh anggota organisasi, walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagian anggota. Yang E, follow up dan evaluasi setelah keputusan dilaksanakan. Perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran dan tujuan yang dituju. Kemudian yang E, bagian E yaitu alternatif pendekatan rasional. Model pengembangan ini dapat dikategorikan ke dalam alternatif model pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari A. Model administratif. Karakteristik model ini adalah dalam mengambil keputusan, seorang manajer menghadapi situasi seperti informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap dan rasionalitas yang terbatas. Kemudian yang B, heuristik. Model ini menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan heuristik atau rule of thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Yang C yaitu intuisi dan eskalasi komitmen. Manajer seringkali mengambil keputusan atas dasar intuisi dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga keputusan yang telah dibuat akan sulit ditarik kembali.
Kemudian yang D yaitu pengaruh politik, dan yang D yaitu pengaruh politik dan etika politik, dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Manajer harus memperhatikan masalah politik dan etika agar keputusan yang dibuat tidak menjadi kontroversi. Kemudian yang terakhir yaitu F, efektivitas pengambilan keputusan. Yang A, pengambilan keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Manajer harus dapat membuat keputusan baik secara individual maupun secara kelompok. Yang B yaitu pengambilan keputusan tingkat kelompok pada umumnya untuk penyelesaian masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang. Pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bila mana ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang benar, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.